Malam di Majestic Farm di saat dunia terlelap, sebuah operasi tingkat tinggi dimulai. Kalau dia tidur lelap masih kayak gini ya, masih takut. Soalnya ikan gede banget nih kalau nggak tidur lelap. Berhasil nih kok. Berhasil. Tadi udah buang telur. Tapi berhasil atau tidaknya itu harus, ini aja telurnya udah banyak keluar nih. Hari ini kita akan melihat bagaimana proses pembudidayaan ikan koi dari indukan kohaku. Ya telur dia ya. Oh iya. Ini banyak nih telurnya nih. Ini telurnya nih sih. Ini telurnya nih. Harusnya gampang sih. Jadi seringkali terjadi kalau yang sulit itu begitu kita mau lakukan secara artificial, manual, dia itu sumbat. Sumbat yang terjadi itu bisa karena ada gumpalan-gumpalan darah yang menyumbatin saluran luar telurnya tersebut. Tapi yang model begini jarang sekali terjadi. Sering kali terjadi ke ikan yang terlalu gebuk. Itu suka malah terjadi sumbat itu, penyumbatan telur. Di sini, kegagalan bukan sekadar pilihan, tapi sebuah kerugian besar. Ini digabunginnya semalam, kemarin ya? Baru jam 5 tanggal 4. Jam 5 tanggal 4, sekarang tanggal 5. Tanggal 5 jam hari 4 subuh. Baru bereaksi kok? Baru berhasil dia ngeluarin telur pertamanya. Oh, berarti Kalau bereaksi itu dia dari jam satuan udah mulai agak mepet ya, Bambang ya. Jam satuan subuh dia udah dikejar. Oh. Udah dikejar, kemudian jam 4 inilah baru keluar telur pertama kita angkat. Berarti prosesnya itu disatuin, kemudian ditunggu dia mepet-mepet, Iya, baru buang telur, baru kita angkat ya? benar. Malam ini, misi kita adalah melahirkan generasi baru kohaku, ikan dengan pola merah legendaris di atas tubuh putih salju. Garis darah yang sangat murni, bernilai ratusan juta rupiah. Soalnya ini size yang terlalu gede, kita harus make sure dia tuh betul-betul tidur lelap, baru boleh diangkat. Karena high risk juga ini ya kok? Iya, risikonya tinggi kalau dia kejang, jatuh, itu bisa terjadi kematian. Ini di size berapa kok aku kok? Ini 1 meter. 1 meter. Ketelitian adalah segalanya. Sang induk betina harus dibuat tidak berdaya untuk keselamatannya sendiri. Sebentar lagi ya. Ini ngeri nih. Kayak gini masih ngeri. Pokoknya baru proses bius dulu ya, bener harus bius total. Harus berarti bius ya? total. Ini operasi, baratnya sesarnya. Nah, kalau nggak sesar benerin juga lah ini. Manual ini. Ia harus benar-benar tenang. Satu gerakan mendadak bisa mematahkan tulang belakangnya atau merusak sel telur yang sangat berharga. Melnya ambil 4 ya. Kasar banget pasti itu. Dalam kondisi pingsan ini, nyawa sang juara berada sepenuhnya di tangan para kiper. Puncak ketegangan telah tiba. Stripping, pembuahan buatan yang membutuhkan tenaga sekaligus kelembutan luar biasa. Dikit doang.
Tua. Di tangan para ahli, setiap pijatan adalah sebuah dialog tanpa kata. Ini bukan sekadar tekanan mekanis, melainkan sebuah seni merasakan denyut kehidupan di balik sisik. Setiap gerakan jemari adalah perhitungan matang, memastikan ribuan telur emas keluar dengan sempurna tanpa meninggalkan cedera sedikit pun pada sang induk. Lihat itu, ribuan butir emas cair. Setiap butir adalah calon juara dunia. Setiap tetes sperma diarahkan untuk membuahi setiap butir harapan. Sekarang, biologi mengambil alih. Sperma dan sel telur diaduk secara perlahan. Ini harus langsung. Satu lagi yang jinin. Ini adalah momen penyatuan genetik. Merah yang tajam dan putih yang murni sedang dipadukan dalam mikroskopis kehidupan. Belum, sabar. Tambah. Tambah. Tambah yang kamu itulah. Kolam ini telah disterilkan secara total dari segala predator dan bakteri mikroskopis. Iya, iya. Jamur ya. Apa dia nanti kawin sendiri. Sisa telurnya ya. Agar dia mau buang sisa telurnya lagi di sini. Pindah. Jadi male yang tadi untuk ini, gitu. 3 atau 4 gak apa-apa. Jadi ikan ini yang harusnya di setup lahir di 2025 itu masuk dalam project akhir tahun 2025, kemudian tidak berhasil di breeding yang ini pada saat itu. Dan yang berhasil itu yang 4 step Momotaro, ini 4 step Hoshikin. Kemudian di tanggal 5 2026 ini baru berhasil di breeding yang ini. Jadi kenapa saya pilih hari ini ya? Karena ini antara mitos atau memang kenyataan ya, yang memang kadang itu kita harus percaya. Saya diinformasikan sama breeder yang di Jepang, kalau ada betina yang sulit dikawinkan, boleh dipilihkan hari pada saat di bulan purnama. Inilah ya, Riz ya, kita pilih di hari bulan purnama nih. 1 hari aja. Hanya berapa jam? Dari jam 5 sore. Ya, nggak sampai 12 jam dia udah brojol. Ya. Tempo hari kita taruh 4 hari ya, 4 malam berturut-turut ya. Dia nggak mau brojol. Oke, jadi ini boleh dicoba. Ya, kelihatannya bukan mitos ini. Namun, prosedur medis tadi hanyalah awal. Untuk memastikan hasil maksimal, para kiper Majestic Farm beralih ke metode tradisional yang disempurnakan. Biasanya ini dia akan terpancing oleh indukan sebelumnya tuh yang udah nelur tuh. Amisnya keluar ya. Jadi bisa menjadi dia nextnya. Kalau dia nextnya, bisa jadi yang tancol 1 setnya lagi, dia akan mempengaruhi dia, membawa birahi dia, sehingga yang tancol tersebut juga mau buang telur. Indukan yang baru saja melewati proses stripping kini disatukan kembali dalam kolam besar. Ini adalah tahap stimulasi ulang. Aroma feromon di dalam air dan kehadiran pejantan yang agresif merangsang sisa-sisa dari sel telur yang masih tertinggal di dalam tubuh sang betina. 87 cm apa 88 cm. Panco ya. Show terakhir dia
85 dah, itu udah pensiun tuh. Operasi senyap di tengah malam ini akhirnya mencapai puncaknya. Dari proses pembiusan yang penuh risiko, injeksi hormon yang presisi, hingga ritual pemijatan manual yang menguras emosi. Semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu kesempurnaan. Ini tunggu berapa lama dia netes? Netasnya itu, nah, tanggal 7 jam 2 subuh itu udah mulai netas itu. Oh, Tanggal 7. Tanggal 5 2 kali 24 jam. sekitar 2 kali 24 jam itu udah banyak. Oh, Ya antara di ya 40 jam lah. Dia udah mulai 40 jam, 42 jam dia udah mulai tuh lepas. Ibu Rayanya ada kelihatan tuh lagi belajar berenang tuh. Ya, berenangnya masih belum beraturan tuh. ya. Masih kayak cacing berenangnya itu. Jadi butuh waktu berapa jam sampai dia betul-betul berenangnya agak normal. Tunggu lagi sampai 3 hari baru diculing. Nggak langsung di cooling ini kita stabilkan dulu ikan, kita kasih makan, ya kan. Lalu pas coolingnya itu pas kita mau masukin ke matpon. Jadi ini begitu beres, kebetulan karena matponnya full, kita akan harvest 3 atau 4 matpon. Jadi ikannya itu nanti kita geser ke konkrit, disterilkan, kemudian dimasukkan, butuh waktu 2 minggu. 2 minggu sekalian diculing gitu. Melahirkan bibit unggul bukanlah kebetulan. Ini adalah perjalanan panjang yang menuntut lebih dari sekadar keberanian. Ia menuntut jiwa. Itu termasuk banyak atau sedikit telur? Itu yang keluar belum banyak, dikit. Dikit Ya. maksudnya? Dia harus bisa buang sendiri lagi gitu. Karena dia kan ikannya panjang. Jadi kantong telurnya itu panjang gitu. Kita udah coba stripping dari atas sampai bawah, kita dorong. Yang keluar itu hanya 40 sampai dengan 45% menurut saya. Kemudian dia harus bisa buang sendiri lagi gitu. Oh. Nah. Buang sendiri di sana, makanya disiapin medianya juga. Iya, Kakaban. betul. Oh, itu Betul. bisa juga ya nanti Iya. diambil dari sini. Iya, nanti diambilin lagi anaknya. Itu pisahin tuh. Makanya itu kalau setiap male itu saya pisah. Oh. Dia punya spam. Jadi kita kira-kira akan tahu ini hasilnya seperti apa. Tapi chance-nya kalau untuk dia manual, maksudnya dia buang sendiri gitu, chance berhasilnya tetap tinggi. Tetap tinggi asal medianya itu harus banyak. Dia tidak bisa dikit media. Media yang banyak itu menghindari terjadinya penumpukan telur. Yang biasa buat dia tidak berhasil itu penumpukan telur. Penumpukan telur itu menjadi telur dempel-dempel, lalu ada yang numpuk-numpuk di atas, itu sih pasti gagal. Karena kekurangan oksigen telurnya, kedua tuh gampang berjamur. Di Majestic Farm, wawasan teknis bertemu dengan tajamnya feel seorang kiper. Di sini tidak ada ruang untuk spekulasi. Karena saat alam memberikan sinyalnya, setiap detik adalah keputusan, dan setiap sentuhan adalah komitmen. Kami mempertaruhkan segalanya demi satu ambisi, menciptakan Grand Champion masa depan. Sebuah mahakarya yang tidak hanya berenang di air, tapi mengukir sejarah keindahan dunia koi. Kami tidak hanya membiarkan ikan, kami menempa legenda.